Shalom. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Pagi hari ini tentunya adik-adik sehat-sehat di rumah ya. Sama papa dan mama di rumah. Nah, adik-adik semuanya sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Nah, Cici lihat semuanya sudah rapi. Sudah pakai baju yang rapi, sudah mandi, sudah... Oh, tidak ada yang makan lagi. Ya, sekarang waktunya kita memulai ibadah. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Mari adik-adik semuanya tutup matanya, lipat tangannya ya. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan Yesus baik Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kembali Tuhan. Walau kami di rumah masing-masing Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan yang pimpin ibadah kami ini Tuhan dari awal sampai akhir. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, mana tepuk tangannya adik-adik? Ya. Cici senang sekali adik-adik semuanya happy, semuanya gembira hari ini. Nah, kita mau nyanyikan satu lagu adik-adik. Selamat pagi Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri sambil ikut gerakan ya adik-adik ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah indahnya, bertambah indahnya. Ya, Cici senang banget adik-adik di rumahnya semuanya ikut nyanyi. Nah, tentunya adik-adik di rumah juga kalau disuruh mama, adik-adik ikut ibadah, siap-siap, semuanya nurut ya. Kalau disuruh mandi semuanya juga nurut ya. Nah, itu anak pintar. Cici punya satu lagu baru lagi. Kita nyanyikan lagu ini ya. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Kalau kau dipanggil, jawablah ya 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 ya. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau mama suruh, segera lakukan. Kalau papa suruh, segera lakukan. Apalagi ya? T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau mama suruh, segera lakukan. Kalau papa suruh, segera lakukan. Disuruh apa sih sama mama ya? T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau mama suruh, segera lakukan. Kalau mama suruh, segera lakukan.
adik-adik, kalau disuruh apa aja sih? Mama biasanya suruh apa sih, Ji? Mandi. Suruh apa lagi? Makan. Suruh apa lagi? Tidur. Ya, adik-adik harus nurut ya sama mama sama papa di rumah. Soalnya setiap hari sekarang adik-adik di rumah ada mama, ada papa. Kan adik-adik masih belum bersekolah. Terus adik-adik di rumah belum boleh bergereja. Jadi adik-adik semuanya ada di rumah. Harus nurut kata-kata orang tua. Cici punya satu lagu lagi. Lagu tentang ketaatan juga. Kita dengarkan ya. Mesak dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyelamatkan, berjalan di api. Mereka tidak mati, berjalan di api. Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyertai. Nah, adik-adik belajar lagu ini ya. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini ya adik-adik. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyelamatkan, berjalan di api. Mereka tidak mati, berjalan di api. Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyertai. Tuhan menyertai. Ya, kalau kita taat sama Tuhan, Tuhan pasti menjaga kita dan melindungi kita. Adik-adik mau kan taat sama Tuhan? Ya, adik-adik minggu ini ada teman-teman kita loh yang mau kesaksian. Siapa hari ini yang bersaksi? Kita lihat ya adik-adik ya. Yuk, kita siap-siap lihat adik-adik yang mau bersaksi. Manilang ayat Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Yesus. Aku Aku tidak tidak berdusta. yang lusa. Suara hatiku Irasiku turut bersaksi turut bersaksi dalam Roh Kudus. Kudus. Happy Happy Sunday. Sunday. God bless you. God bless you. Roma 9 ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus.
Halo teman-teman, Happy Sunday. Apakah kabar kalian baik? Tentu saja kabar kalian sangat baik hari ini. Ayat Afan kita minggu ini adalah Roma 9 ayat 1. Tuhan berfirman, Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Amin. Happy Sunday teman-teman. God bless you. Ya adik-adik tadi sudah dengar kesaksian dari teman-teman semuanya kan? Bagus-bagus ya mereka kesaksiannya. Cici tunggu kesaksian dari teman-teman yang lain, adik-adik nih. Semuanya ya, kalau bisa bersaksi semuanya ya. Cici tunggu minggu depan ya, jangan lupa. Nah sekarang waktunya kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu dulu ya adik-adik ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Seperti Yesus, berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Lebih sungguh-sungguhnya lagi ya, nyanyikan lagu ini. Firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Katakan Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Nah sekarang anak-anak Tuhan yang manis, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kami sudah memuji, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus senang lihat kami semua memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau buka hati kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong pimpin Cici Peggy yang akan bercerita. Urapi Cici Peggy Tuhan, biar hikmat Tuhan turun atas Cici Peggy yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan juga urapi kami semua yang ada di rumah Tuhan.
supaya kami boleh mendengarkan cerita Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami boleh melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Selamat pagi adik-adik yang sudah duduk yang manis dan rapi, mau mendengarkan firman Tuhan dengan semangat dan antusias. Adik-adik, Cici sekarang mau ajak adik-adik semua ikutan dalam permainan 1 detik. Apa yang dapat kalian lakukan dalam waktu 1 detik aja? Mungkin kalian bisa melakukan mengedipkan mata, melirik kiri atau kanan, goyang kiri, goyang kanan, bertepuk tangan, melompat, jongkok, atau kalian bisa juga membungkuk. Adik-adik, aba-abanya 1, 2, 3. Apakah yang kalian bisa lakukan dalam 1 detik? Kalian bisa merespon melakukan salah satu dari gerakan tadi ya. Tidak ada yang tidak ikutan. Semuanya siap-siap. Apa yang dapat kalian lakukan dalam 1 detik saja? 1, 2, 3. Adik-adik, barusan Cici tadi membungkuk. Nah, sekarang kita tanya sama adik-adik. Adik-adik tadi ada enggak ya yang melompat? Ada enggak? Saya bisa, Ci. Saya bisa lompat. Keren, Clement melompat. Siapa lagi? Yang bertepuk tangan ada enggak? Tepuk tangan, Ci. Oh, pinter banget bertepuk tangan. Ada yang menoleh? Aku, Ci. Tadi aku menoleh seperti ini. Wow, Lini pinter juga menoleh. Apakah ada yang goyang kiri, goyang kanan? Ada? Saya sih. Ya, bisa. Wow, Velove gayanya gemes, keren banget. Aduh, Cici seneng banget loh. Ternyata semuanya direspon oleh adik-adik. Kira-kira ada pengaruhnya enggak ya buat kalian kalau kalian membungkuk atau tidak? Kalian melompat atau tidak? Kalian bertepuk tangan atau tidak? Ada pengaruhnya enggak ya? Gak ada pengaruhnya, Cici. Iyo, pinter banget jawabannya. Benar, tidak ada pengaruhnya. Untuk kita membungkuk atau tidak, untuk kita melompat atau tidak, bertepuk tangan atau tidak. Tidak membuat kita menjadi sakit, celaka. Kita akan aman-aman aja kan ya, walaupun kita tidak melakukan gerakan-gerakan tadi. Nah, adik-adik, dalam 1 detik tadi tidak ada pengaruhnya buat kita membungkuk atau tidak, tapi ada pengaruhnya buat 3 orang ini. Membungkuk atau tidaknya mereka menentukan hidup matinya mereka. Mereka adalah Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ada peraturan Raja Nebukadnezar yang terbaru di Babel, yaitu pada saat bunyi-bunyian dari berbagai alat musik terdengar, maka semua orang harus membungkuk, sujud menyembah kepada patung raja yang terbuat dari emas. Tingginya 27 meter dan lebarnya sekitar 2,7 meter. Begitu megah, mewah, dan cemerlang. Siapa yang ketahuan tidak menyembah patung raja ini akan dilemparkan ke dalam dapur api. Adik-adik, Sadrah, Mesah, Abednego menghadapi tantangan. Apakah mereka mau mematuhi perintah raja atau mereka mau mentaati perintah Tuhan untuk tidak mau menyembah patung raja?
karena ini bertentangan dengan perintah Tuhan yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ternyata adik-adik, Sadrak, Mesah, dan Abednego berani menolak untuk tidak menyembah patung raja, karena mereka hanya mau menyembah Tuhan Allah Israel yang hidup, yang ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Mereka berani berkata tidak, karena mereka begitu taat dan sungguh-sungguh percaya Tuhan akan menolong mereka. Apa yang dipertaruhkan Sadrak, Mesah, Abednego dalam 1 detik? Yang pasti nyawa mereka. Mereka akan mati terbakar dalam dapur api, adik-adik. Kedua, mereka adalah keturunan bangsawan loh adik-adik. Ketiga, mereka adalah orang-orang yang masih muda. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan karuniakan kepintaran, kepandaian, kecerdasan, berpengetahuan banyak. Mereka adalah orang-orang yang lolos seleksi tes masuk sebagai pegawai raja, bekerja di istana raja. Mereka pasti mempunyai jabatan atau posisi yang bagus, pasti mempunyai gaji yang bagus, hidup nyaman, tinggal di istana raja. Adik-adik, kerugian apa yang akan dialami oleh Sadrak, Mesah, dan Abednego ini apabila mereka tetap ngotot tidak mau membungkuk, menyembah, sujud kepada patung raja? Ya, mereka akan kehilangan semuanya itu tadi adik-adik. Adik-adik, sebentar lagi nih pegawai raja akan membawa mereka bertiga menghadap kepada raja. Dan raja akan memberi kesempatan terakhir untuk mereka menyembah patung raja. Apabila mereka ngotot tidak mau menyembah patung raja, maka mereka akan dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Adik-adik, Cici penasaran nih. Cici mau lihat kondisi mereka selanjutnya. Cici mau lihat mereka dari jauh. Ayo kita kemon. Wow, keren banget. Wow, ini sepertinya di dekat istana Raja Babel nih. Itu kode adik-adik. Pada saat bunyi-bunyian dari berbagai alat musik terdengar, maka semua orang harus menyembah patung raja. Waduh, bagaimana dengan Sadrak, Mesah, dan Abednego adik-adik? Ternyata Sadrak, Mesah, Abednego tidak mau menyembah patung raja. Ini adalah jawaban Sadrak, Mesah, Abednego kepada Raja Nebukadnezar. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku Raja dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja, jika Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami, maka Tuhan akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku Raja mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku Raja dan tidak akan menyembah patung emas yang Raja dirikan itu. Oh, panaskan perapian itu 7 kali lebih panas dari yang biasa. Ikat mereka dan lemparkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Raja marah banget. Raja geram mendengar jawaban Sadrak, Mesah, dan Abednego. Air mukanya berubah. Sadrak, Mesah, Abednego dilemparkan ke dalam api adik-adik. Ternyata Raja melihat bahwa di dalam dapur api itu bukan 3 orang adik-adik, tetapi ada 4 orang yang berjalan-jalan tidak terikat di dalam dapur api itu. Dan orang yang keempat itu rupanya seperti anak dewa adik-adik.
raja mendekati perapian itu dan memanggil, Sadra, Mesa, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Raja memanggil Sadra, Mesa, Abednego keluar dari perapian itu. Ajaib adik-adik Tuhan kita. Luar biasa Tuhan kita adik-adik. Mereka bertiga tidak terbakar. Rambut mereka pun tidak terbakar. Tidak gundul adik-adik. Kulit mereka pun tidak gosong. Baju mereka pun masih utuh adik-adik. Luar biasa. Bahkan bau hangus pun tidak ada di dalam tubuh mereka adik-adik. Yang lebih ajaib lagi adik-adik, bahwa di perapian itu ada malaikat utusan Tuhan yang melindungi Sadra, Mesah, dan Abednego. Akhirnya raja mendekati Sadra, Mesah, Abednego dan juga pejabat-pejabat tinggi lainnya. Mereka semua melihat dan terheran-heran. Akhirnya raja berkata, terpujilah Allahnya Sadra, Mesah, dan Abednego yang telah mengirimkan malaikatnya dan telah menyelamatkan hamba-hambanya yang percaya dan takut kepada Tuhan. Siapa nih adik-adik? Iya Pak, dari mana ya Pak? Saya utusan dari kerajaan Nebukadnezar, Raja Babel. Iya Pak, ada apa ya Pak? Saya ingin membacakan perintah yang mulia Nebukadnezar. Oh silakan Pak, monggo Pak. Perintah yang mulia Nebukadnezar, Raja Babel. Iya Pak. Bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, ataupun bahasa manapun dia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadra, Mesah, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara sedemikian itu. Demikian perintah Nebukadnezar, Raja Babel. Iya Pak. Akhirnya raja mengakui kedahsyatan Allah itu ya Pak. Siap, betul sekali. Saya pun demikian Pak. Saya mengakui kehebatan Allahnya Sadra, Mesah, dan Abednego. Itu adalah Allah yang saya sembah juga. Ajaib Pak, Allah yang hidup, dahsyat, dan luar biasa Pak. Siap, betul sekali. Luar biasa. Monggo Pak. Ternyata adik-adik, 1 detik yang menentukan itu mereka isi dengan hal yang sangat tepat, berketetapan hati untuk tidak menyembah Allah lain selain Allah mereka yang dahsyat dan luar biasa itu. Teladan apa yang kita dapat dari cerita Sadra, Mesah, dan Abednego ini adik-adik? 1. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat dan setia kepada perintah Tuhan. Ayo adik-adik, berani berkata tidak kalau memang harus berkata tidak. Saat teman kita mengajak berbohong 1 detik saja, katakan tidak dengan tegas. Saat teman kita mengajak kita berbicara tidak sopan atau melihat gambar-gambar yang tidak sopan, katakan tidak dengan tegas. Saat kita keasikan main gadget sampai melupakan tugas-tugas sekolah, katakan tidak, karena kita harus disiplin dengan waktu. 2. Kita harus menjadi anak Tuhan yang berani menjadi saksi melalui perbuatan baik. Adik-adik ingat ya, firman Tuhan yang disampaikan oleh Om Cahya minggu lalu. Kita harus menjadi saksi. Walaupun di rumah saja, kamu bisa bersaksi melalui perbuatan nyata. Misal, kamu tanya sama mama, apa yang bisa saya bantu, Ma? Dan
membereskan kamar, melipat selimut, merapikan mainan. Begitu juga kepada Papa. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Lakukan, kerjakan dengan sukacita apa yang Papa katakan. Adik-adik, kita mau lihat teman kita yang bersaksi melalui perbuatan nyata di rumah. Yuk kita lihat yuk apa yang dilakukannya. Teman-teman, mari kita berdoa syafaat. Tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kami. Kami bisa bernafas dengan baik. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Jokowi dan pemerintah yang ada supaya mereka bisa bekerja dengan baik dan benar. Kami juga berdoa untuk tim medis yang sedang merawat pasien COVID. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk gereja lokal kami, dari Ambi sampai ke jemaat orang tua, seperti opa-opa dan oma-oma. Tuhan Yesus memberkati, dan dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Adik-adik, kita mau tutup ibadah online kita. Yuk kita mau berdoa, kita mau lipat tangan, kita mau tundukkan kepala, kita mau tutup mata kita. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak yang taat. Kami mau menjadi anak yang menghormati orang tua. Kami mau melakukan perkara sederhana di rumah. Kami mau terus rajin belajar, Tuhan. Kami mau terus mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus itu baik, ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memelihara kami, melindungi kami, menyertai kami, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik di dalam ibadah online Abi Hosana. Selamat pagi teman-teman, tiba saatnya kita memberikan kolektor. Untuk kolektor dapat dilakukan melalui scan code di layar atau dapat ditransfer secara manual melalui nomor rekening di bawah ini. Terima kasih untuk kolektornya ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama, diharapkan Papa dan Mama dapat mengikuti seminar online yang berjudul menjadi orang tua yang kokoh. Acara akan diadakan pada hari Minggu tanggal 12 Juli jam 4 sore. Pembicaranya adalah Ibu Charlotte dan Bapak Yahya Laban. Ayo Papa Mama, Om Tante ikut semua ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita ketemu lagi dalam acara kreativitas. Kita akan membuat pot ketaatan. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kertas berwarna-warni, 1 lembar kertas HVS, alat-alatnya adalah gunting, spidol, pensil warna coklat, juga tak lupa adalah lem. Mari kita membuatnya. Adik-adik ambil 1 lembar kertas HVS, terus jiplak telapak tangan kalian di kertas itu dengan pensil dulu ya. Setelah itu perjelas dengan spidol, terus diwarna dengan pensil warna coklat. Hasilnya seperti ini. Ini udah buat nih adik-adik, seperti ini ya. Nah terus adik-adik buat pot dari kertas coklat, ukurannya segini 14 cm,
bawahnya lebih kecil 11 cm, lebarnya 9,5 cm. Setelah itu adik-adik tempel. Tapi Cici pakai double tip. Tempel di sini adik-adik. Jangan sampai miring ya adik-adik. Ini tempel ya. Terus adik-adik buat pola bentuk hati ini dari kertas berwarna. Setelah itu tempel lagi. Adik-adik juga buat pola bunga, kurang lebih lebarnya 5 cm seperti ini dari kertas warna-warni ini. Dan adik-adik tulis Y, E, S, U, S seperti ini. Kita perlu 5 bunga ya adik-adik. Adik-adik tempel di sini ya, sini ya. Nanti hasilnya seperti ini adik-adik. Ini adalah pot ketaatan kita. Jangan lupa adik-adik tulis percaya kepada Yesus, berdoa kepada Yesus, bersyukur kepada Yesus, membaca firman untuk menyenangkan hati Yesus, bersaksi untuk kemuliaan nama Yesus. Jangan lupa adik-adik tulis ayat hafalan minggu ini 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Setelah selesai, adik-adik jangan lupa ya difoto dengan adik-adik juga. Hasilnya dikirimkan ke nomor WA yang tertera di layar. Cici tunggu hasilnya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.